Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Satria Gunawan, dengan nomor BP 19 10 11 55 31 0476, dengan kelas manajemen 10. Dan ini kartu ujian saya, Bu. Saya perdekat lebih jelas, Bu. Kartu ujian. Dan saya mulai aja menjawab pertanyaannya, Bu, ya. Jelaskan dengan bahasa sederhana pengertian algoritma dan contohnya dalam kehidupan sehari-hari, minimal 3 contoh. Ini saya lihat apa, cuma lihat soal aja ya, Bu. Algoritma adalah suatu langkah-langkah atau proses atau bisa dibilang step-step dalam melakukan sesuatu. Seperti kita membuat kopi di pagi hari, itu adalah yang algoritmanya itu dari pertama. Itu adalah sebuah algoritma, yaitu step-stepnya. Yang pertama dimulai dengan menyediakan cangkir dan kopi, gula, air. Yang prosesnya itu adalah merebus dan mengaduk kopi sampai merata. Itu contoh yang pertama. Yang kedua adalah contoh itu adalah membangun rumah, yang step-stepnya seperti dimulai dengan ada rencana kita untuk membuat rumah, yaitu gambarnya, dan kalau dalam pelaksanaannya itulah dimulai dengan membangun pondasi dan dilanjutkan sesudah separuh jadi dan sampai selesai. Itulah algoritma. Yang ketiga adalah dalam kehidupan sehari-hari, yaitu algoritma mencapai prestasi atau cita-cita bagaimana harus bisa tercapai, yaitu dengan kita harus belajar dengan sungguh-sungguh, dan setiap ada pemberian materi dari dosen atau guru-guru, kita harus mengulang-ulangnya di rumah, dan jika ada ujian kita lebih giat lagi belajar pada hari yang sebelumnya. Itu untuk soal nomor 1, Bu. Nomor 2, jelaskan struktur coding di bawah ini. A. Jelaskan fungsi setiap barisnya, bobot 30. Ini gambar, Bu. Yang pertama ini adalah program. Program ini adalah judul yang akan kita buat, yaitu kalau di sini judulnya pajak penghasilan. Yang itu user script biasanya tidak diisi, dan var ini adalah tipe apa yang kita gunakan. Yang ini di sini kan string. Bj ini adalah prosesnya, Bu. Yang pertama CLSER ini adalah judulnya atau unit land. Di sini judulnya menghitung pajak penghasilan, dan sama di bagian pertama ini cuman disebutkan secara besarnya, dan kedua biasanya kini tidak diisi. Kalau diisi ini adalah rinciannya, dan yang terakhir itu input penghasilan per bulan yang akan kita ini adalah kalau diketahui istilahnya, Bu. Baru kita proses dengan LC. Dengan cara mencarinya itu if PH pajak P,015%, dan di sini ada berapa ini, 1.000.000 pajak sama dengan P,0,20. Yang di sini akan keluar nantinya dalam programnya pajak, kemudian status pajak, apakah dia misalnya kalau pegawai, apakah kontrak, ataukah karyawan tetap, itu kan berbeda pajaknya, Bu. Dan besar pajak penghasilan adalah, ini akan dibuatkan di sini pajak penghasilan per bulan, dan bagian keduanya jumlah bersih pajak, dan yang terakhir itu adalah hasilnya. Yang B, jelaskan perbedaan setiap variabelnya. Yang di sini variabel yang begin ini, Bu, kalian lihat kan itu adalah judul dan masuk tipe apa yang kita pakai, string atau string. Ini kan string, Bu. Bijinya itu bagian pertama ini variabelnya kita menggunakan bahasa Indonesia atau tidak menggunakan bahasa komputer. Di sini kan menghitung pajak penghasilan. Sama dengan kedua ini adalah rinciannya. Kalau pajak penghasilan itu yang penghasilan ditambah nanti dibagi dengan
berapa pajaknya, 0, berapa nanti. Dan if di sini pajak ini akan keterangannya atau pajak atau tidak pajak dia nanti yang akan keluar. Dan bagian LCA, LSA ini adalah cara mencari pajak. Mencari pajak seseorang, atau dia karyawan tetap atau karyawan swasta, belum karyawan tetap atau honor. Ini cara mencarinya di bagian yang ini, Bu. Yang di if. Ini adalah cara mencarinya, pajaknya ini dekat ini. Dan di bagian bawah ini, jika pajaknya tersebut gajinya sekian, cara mencarinya, keterangan apakah dia tidak kena pajak atau kena pajak. Ini di bagian bawah ini cara mencarinya. Dan yang terakhir itu ada hasilnya akan keluar. Kalau sekiranya kita masukkan orang yang pajaknya dia adalah pegawai tetap, nanti akan keluar hasil dari pajak tetapnya. Dan nomor C masih dengan nomor 2, jelaskan bagian pada coding mana yang input, proses, dan output. Ini adalah program ini adalah masih dalam input yang user dan var ini adalah bahasa apa ini, jenisnya string. Kalau sini kan string, begin adalah kita masih menginputkan data-datanya. Data-data yang dari sini kan menghitung pajak penghasilan. Masukkan di bagian begin ini, Bu. Baik, terus di bawahnya adalah proses, baru masuk di proses. LC ini proses bagaimana cara mendapatkan hasil pajak. Kalau sekiranya gajinya misalnya 5 juta, itu pajaknya per tahun atau per bulan berapa. Ini adalah proses yang di bawah ini. Yang ketiga adalah itu termasuk dengan output. Kalau sekiranya dia pajaknya gajinya 3 juta, dia akan keluar hasilnya langsung. Kalau sekiranya 4 juta, dia akan ada outputnya, ini adalah keluarannya. Kalau kita masukkan ke dalam program ini yang akan keluar, kita akan menginputkan data bagi bagian atas ini, dan ini prosesnya, dan bagi bawah ini adalah output. Sebutkan 3 bentuk perulangan dan jelaskan perbedaan antara ketiganya. Perulangan pertama yaitu namanya perulangan yang angkanya bisa pasti, angkanya tidak dicari-cari lagi, misalnya tidak akan berubah-ubah angkanya, hasilnya tidak akan dicari-cari. Itu yang pertama. Yang kedua, yang pertama itu namanya perulangan where. Yang kedua, perulangan for. Itu perulangan yang kita akan mencari terlebih dahulu bentuk perulangannya, tidak yang seperti yang pertama. Di sini akan kita mencari terlebih dulu akan mengidentifikasikan perulangan tersebut, baru mendapatkan hasilnya. Dan perulangan ketiga masih sama dengan cara yang kedua, itu perulangan where, yang kita akan mencari dulu bentuk dari indikasi angkanya kan tidak pasti, jadi terlebih dulu kita cari dulu, kita proses dulu, baru akan keluar hasil outputnya. Ya, sampai di situ jawaban dari untuk ujian akhir semester saya, Bu. Saya tutupi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.